Hai sahabat mobilitas EMBTP Channel, selamat bertemu kembali di EMBTP Channel. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas sejarah transportasi. Sebagaimana kita sudah bahas pada video-video sebelumnya, dan kali ini kita sudah memasuki sejarah transportasi pada zaman revolusi industri. Kalau sebelumnya zaman abad pertengahan, nah sekarang kita sudah memasuki zaman revolusi industri. Selamat menyimak. Pada zaman revolusi industri, yaitu sekitar abad ke-18 hingga abad ke-19, terjadi perubahan besar dalam bidang teknologi, ekonomi, dan masyarakat. Perubahan ini juga berdampak besar pada sistem transportasi. Dengan penemuan mesin uap dan kemajuan dalam teknik manufaktur, transportasi menjadi lebih cepat, efisien, dan terjangkau yang mendukung perkembangan industri, perdagangan, serta mobilitas manusia secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa bentuk transportasi yang berkembang pada zaman revolusi industri. Pertama, kereta api. Salah satu inovasi yang paling penting dalam transportasi pada zaman revolusi industri adalah kereta api yang digerakkan oleh mesin uap. Penemuan ini revolusioner karena memungkinkan perjalanan darat yang lebih jauh, cepat, dan efisien daripada sebelumnya. Mesin uap yang dikembangkan oleh James Watt dan lainnya digunakan untuk menarik kereta di rel-rel kereta api. Karena kereta api pertama kali diuji coba di Inggris pada abad awal ke-19. Jaringan rel. Dengan munculnya kereta api, mulai dibangun jaringan rel yang menghubungkan kota-kota besar, mempermudah transportasi barang dan manusia dalam jumlah besar. Inggris adalah negara pertama yang membangun jalur kereta api yang luas, diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya dan Amerika Serikat. Peran dalam ekonomi, kereta api memungkinkan pengangkutan barang-barang industri seperti batu bara, tekstil, dan produk manufaktur lainnya dengan lebih cepat dan murah. Ini juga mempercepat penyebaran produk dan bahan mentah di berbagai wilayah. Kapal uap. Sebelum revolusi industri, kapal-kapal biasanya digerakkan oleh angin atau tenaga manusia. Namun dengan penemuan mesin uap, kapal-kapal mulai digerakkan oleh mesin uap yang meningkatkan efisiensi perjalanan laut. Kapal uap pertama kali dipopulerkan oleh Robert Fulton pada awal abad ke-19 dengan kapal Kelman pada tahun 1807. Kapal ini memungkinkan perjalanan laut yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan. Perdagangan dan eksplorasi. Kapal uap mengubah perdagangan internasional, memungkinkan barang-barang seperti teh, rempah-rempah, dan kapas dikirim lebih cepat antar benua. Pelayanan transatlantik menjadi lebih efisien, yang mendukung perdagangan antar Eropa, Amerika, dan koloni-koloni di seluruh dunia. Peningkatan mobilitas. Kapal uap juga memungkinkan mobilitas manusia yang lebih besar. Penumpang dapat melakukan perjalanan jauh antar benua dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan kapal angin tradisional. Selanjutnya adalah mobil dan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor pertama kali ditemukan oleh Carl Benz pada tahun 1885 dengan mobilnya yang disebut Benz Patent Motorwagen. Ini adalah kendaraan pertama yang digerakkan oleh mesin pembakaran internal dan merupakan cikal bakal mobil modern. Perkembangan mobil. Seiring berjalannya waktu, kendaraan bermotor berkembang lebih cepat dan lebih efisien, terutama setelah Henry Ford memperkenalkan sistem lini perakitan. Pada awal abad ke-20, produsen mobil menjadi lebih murah, memungkinkan lebih banyak orang untuk memiliki kendaraan pribadi. Pentingnya mobilitas pribadi. Mobil memberi kebebasan mobilitas kepada individu, memungkinkan mereka untuk berpergian lebih jauh dan lebih sering, serta membuka jalur ekonomi baru. Pada akhir abad ke-19, mobil pertama kali mulai dikembangkan. Meskipun kendaraan bermotor pribadi baru mulai populer setelah penemuan dan pengembangan mesin pembakaran internal. Selanjutnya yaitu truk dan pengangkutan barang. Truk pertama kali mulai dikembangkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, menggantikan sistem pengangkutan barang tradisional menggunakan kuda atau kereta. Penggunaan truk yang digerakkan oleh mesin pembakaran internal digunakan untuk mengangkut barang dalam jarak pendek hingga menengah. Truk memungkinkan distribusi barang yang lebih efisien di dalam kota atau antar kota.
Perkembangan infrastruktur. Seiring perkembangannya truk, pembangunan jalan raya juga meningkat, mendukung pengangkutan barang dan mobilitas yang lebih luas. Selanjutnya yaitu perkembangan infrastruktur jalan dan rel pada zaman revolusi industri. Revolusi industri juga membawa perubahan besar dalam infrastruktur transportasi. Yang pertama, jalan raya. Pada masa ini, banyak jalan raya diperbaiki dan dibangun untuk mengakomodasi kendaraan bermotor dan kereta api. Pembangunan jalan raya beraspal menjadi lebih umum di banyak negara, yang memfasilitasi transportasi yang lebih lancar dan cepat. Rel kereta api. Jalur kereta api semakin berkembang pesat, dengan banyak negara mulai membangun rel untuk menghubungkan pusat-pusat industri dan kota-kota besar. Rel kereta api menjadi jaringan transportasi yang sangat penting di seluruh dunia. Selanjutnya, pesawat terbang. Pesawat terbang meskipun baru berkembang setelah revolusi industri, juga bisa dianggap sebagai salah satu hasil dari kemajuan yang dimulai pada era ini. Oke, sahabat Mobilitas MTP Channel, jangan lupa tekan like, subscribe, serta aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video-video kami.